Selamat pagi, saya Eli Mangisti Maharini dari kelas AK 401 Prodi PJJ Akuntansi dengan nomor induk 220301010058 dengan mata kuliah Manajemen Rantai Pasok akan mempresentasikan konsep pengukuran dan evaluasi kinerja rantai pasokan. Sebagai pendahuluan, saya akan menjelaskan pengertian dari supply chain. Supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Jaringan rantai pasokan terbentang dari hulu hingga hilir, tersebar dari perusahaan-perusahaan supplier, pabrik, distributor, TUK atau retail, serta perusahaan-perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Persebaran ini saya contohkan awalnya berasal dari supplier itu adalah pemasok bahan baku untuk pembuatan produk. Pemasok ini akan mengirimkan bahan baku pembuatan produk kepada pabrik. Pabrik yang akan mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi untuk diedarkan kepada distributor atau penyalur dari pabrik kepada retail. Di retail yang akan sangat dekat dengan pelanggan karena retail akan menjual secara langsung produk kepada customer atau pelanggan. Di antara kegiatan tersebut terdapat perusahaan yang menopang, yang mendukungnya, karena jaringan rantai pasokan adalah proses distribusi. Terdapat proses distribusi di dalamnya, jadi memerlukan perusahaan atau usaha pendukung seperti jasa logistik. Jasa logistik tersebut ada bermacam-macam, yaitu angkutan darat, laut, dan udara. Terdapat 3 hal yang harus dikelola oleh supply chain, yaitu 1. Aliran barang dari hulu hingga hilir. Yang kedua, aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu. Yang ketiga, aliran informasi yang bisa terjadi dari hilir ke hulu ataupun dari hulu ke hilir. Yang dimaksud dari pengelolaan ini adalah yang pertama, aliran barang itu dimulai dari hulu, yaitu adalah dari bahan baku hingga proses produksi produk, hingga barang hingga produk sampai ke hilir, yaitu pelanggan. Yang kedua, untuk aliran uang terjadi dari hilir ke hulu. Biasanya ada perusahaan yang memiliki kebijakan pengiriman barang sebelum adanya pembayaran, sebelum adanya transaksi pembelian dari customer atau pelanggan. Jadi transaksi bisa terjadi dari hilir hingga hulu. Yang pertama, pelanggannya membeli, kemudian perusahaan retailnya
atau penjualnya atau tokonya yang membayarkan kepada distributor dan kemudian kepada pabrik. Yang ketiga, untuk aliran informasi itu bisa terjadi di awal, di tengah, atau di akhir, atau dari akhir ke tengah ke awal. Karena pada saat pengiriman barang bisa terjadi suatu kendala ataupun hal-hal yang perlu diperbaiki, seperti misalnya ada barang yang rusak ataupun ada kendala pengiriman atau barang hilang. Konsep pengukuran kinerja rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan yang efektif memainkan peran penting dalam keberhasilan bisnis. Manajemen ini memungkinkan Anda memahami pemicu biaya sehingga Anda dapat menemukan area untuk mencapai penghematan, meningkatkan efisiensi dan melampaui ekspektasi pelanggan dengan mengurangi waktu pengiriman. Sistem pengukuran kinerja diperlukan dalam SCM untuk melakukan monitoring dan pengendalian, mengkomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi-fungsi pada rantai pasokan, mengetahui di mana posisi relatif terhadap pesaing ataupun terhadap tujuan yang hendak dicapai. Yang berikutnya adalah menentukan arah perbaikan untuk menciptakan keunggulan dalam bersaing. Berikut akan saya jelaskan model pengukuran kinerja dalam supply chain management. Yang pertama adalah performance of activity, yaitu meliputi dari biaya yang terlibat dalam eksekusi suatu aktivitas, waktu yang diperlukan dalam mengerjakan suatu aktivitas, ukuran seberapa banyak volume pekerjaan yang bisa dilakukan oleh suatu sistem atau bagian dari SCM pada satu periode tertentu. Kemampuan suatu supply chain untuk melakukan suatu aktivitas dan produktivitas yang mengukur bagaimana sumber daya pada supply chain digunakan secara efektif dalam mengubah input menjadi output. Utilitas yang mengukur tingkat pemakaian sumber daya pada kegiatan supply chain. Kemudian outcome atau output merupakan hasil dari kegiatan supply chain. Yang kedua adalah model SCOR atau SCORE. SCORE adalah suatu model acuan dari operasi supply chain seperti halnya kerangka yang dijelaskan pada bagian sebelumnya. SCORE pada dasarnya juga merupakan model yang berdasarkan proses. Proses ini meliputi bisnis proses engineering, pada hakikatnya menangkap proses kompleks yang terjadi saat ini dan mendefinisikan proses yang diinginkan. Benchmarking adalah kegiatan untuk mendapatkan data kinerja operasional dari perusahaan sejenis. Target internal kemudian ditentukan berdasarkan kinerja based on in-class yang diperoleh. Proses measurement untuk mengukur, mengendalikan, dan memperbaiki proses supply chain. SCORE membagi proses supply chain menjadi 5 proses inti, yaitu yang pertama, plan proses yang menyeimbangkan permintaan dan pasokan untuk menentukan tindakan terbaik dalam memenuhi kebutuhan pengadaan, produksi, dan pengiriman. Plan mencakup
Proses menaksir kebutuhan distribusi, perencanaan dan pengendalian persediaan, perencanaan produksi, perencanaan material, perencanaan kapasitas, dan melakukan penyesuaian atau alignment SCM plan dengan financial plan. Yang kedua, source proses pengadaan barang maupun jasa untuk memenuhi permintaan. Proses yang dicakup termasuk penjadwalan pengiriman dari supplier, menerima, mengecek, dan memberikan otorisasi pembayaran untuk barang yang dikirim supplier, memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, dan sebagainya. Jenis proses bisa berbeda tergantung pada apakah barang yang dibeli termasuk stok, make to order, atau engineer to order product. Yang ketiga, make proses untuk mentransformasi bahan baku atau komponen menjadi produk yang diinginkan pelanggan. Kegiatan make atau produksi bisa dilakukan atas dasar ramalan untuk memenuhi target stok atau make to stock, atas dasar pesanan atau make to order atau engineer to order. Proses yang terlibat di sini antara lain adalah penjadwalan produksi, melakukan kegiatan produksi, dan melakukan pengetesan kualitas, mengelola barang setengah jadi atau work in process, memelihara fasilitas produksi, dan sebagainya. Yang keempat adalah deliver, merupakan proses untuk memenuhi permintaan terhadap barang maupun jasa. Biasanya meliputi order manajemen, transportasi, dan distribusi. Proses yang terlibat diantaranya adalah menangani pesanan dari pelanggan, memilih perusahaan jasa pengiriman, menangani kegiatan pergudangan produk jadi, dan mengirim tagihan ke pelanggan. Yang kelima adalah return process, adalah proses pengembalian atau menerima pengembalian produk serta karena berbagai alasan. Kegiatan yang terlibat antara lain identifikasi kondisi produk, meminta otorisasi pengembalian cacat, penjadwalan pengembalian, dan melakukan pengembalian post delivery. Customer support juga merupakan bagian dari proses return. SCORE memiliki 3 hierarki proses antara lain. Yang pertama adalah level 1. Level 1 adalah level tertinggi yang memberikan definisi umum dari 5 proses di atas. Plan, source, make, deliver, and return. Yang berikutnya adalah level 2. Level 2 dikatakan sebagai configuration level di mana supply chain perusahaan bisa dikonfigurasi berdasarkan sekitar 30 proses inti. Perusahaan bisa membentuk konfigurasi saat ini atau as is maupun yang diinginkan atau to be. Yang ketiga adalah level 3. Level 3 dinamakan proses elemen level, mengandung definisi elemen proses, input, output, metrik masing-masing elemen proses serta referensi atau benchmark dan best practice. Dengan melakukan analisis dan dekomposisi proses, SCORE bisa mengukur kinerja SCM secara objektif berdasarkan data yang ada, serta bisa mengidentifikasikan di mana perbaikan perlu dilakukan untuk menciptakan keunggulan bersaing. Implementasi SCOR atau SCORE tentu saja membutuhkan usaha yang tidak sedikit untuk menggambarkan proses bisnis saat ini maupun mendefinisikan proses yang diinginkan.
Konsep evaluasi kinerja rantai pasokan. Kinerja rantai pasokan merupakan kinerja yang berisikan tentang aktivitas yang berhubungan dengan arus barang, informasi, dan dana dari pemasok sampai dengan customer akhir. Berikut adalah menurut Simcilevi dan kawan-kawan tahun 2009. Setiap aset dalam perusahaan diharapkan untuk menjadi aset lancar. Yang dimaksud aset lancar adalah ketika barang dagangan secara cepat terjual dalam tempo yang singkat. Aset atau persediaan tersebut dicatat dan kemudian dievaluasi dalam kegiatan rantai pasokan. Cara mengevaluasi persediaan terbagi menjadi dua, yaitu metode FIFO dan metode LIFO. Perputaran persediaan yang tinggi menandakan bahwa persediaan yang dijual dengan cepat dan memberikan dampak kepada arus kas masuk yang cepat. Rasio perputaran persediaan yang baik adalah antara 5 dan 10 yang ditandai dengan pengisian persediaan dalam waktu kurang dari 2 bulan. Dengan evaluasi rantai pasokan, bagian supply chain dapat memperkirakan jumlah minggu perusahaan memiliki stok barang berdasarkan tingkat inventarisnya. Berikut adalah contoh-contoh soal contoh aset yang tersimpan dalam persediaan. Diketahui sebuah perusahaan memiliki persentase 10% pada tahun 2022. Total asetnya 50 miliar pada tahun 2023 dan investasi pada persediaan sebesar 25 miliar. Bagaimanakah kinerja rantai pasokan pada tahun 2023? Rumusnya ini adalah investasi persediaan dibagi dengan total aset dikalikan 100%. Investasi persediaannya sebesar 25 dan total asetnya tadi 50 dikalikan 100% sama didapatkan hasil sama dengan 50%. Diambil kesimpulan adalah jumlah investasi dalam persediaan perusahaan bertambah signifikan pada tahun 2023, yaitu sampai dengan 50% dari tahun 2022 yang hanya sebesar 10%. Hal ini dapat dinilai kurang baik karena terdapat peningkatan persediaan pada tahun tersebut. Selanjutnya adalah contoh soal dari perputaran persediaan. Diketahui harga pokok penjualan sebesar 50 miliar dan total persediaan adalah 10 miliar. Jika tingkat perputaran persediaan perusahaan di tahun 2022 sebanyak 20 kali, bagaimana kinerja rantai pasokan perusahaan di tahun 2023? Jawabnya adalah dengan rumus harga pokok penjualan rata-rata dibagi rata-rata investasi persediaan dikalikan dengan 100%. Enggak dikalikan 100%. Maaf Bu, saya typo. Tidak dikalikan ya, jadi hanya harga pokok penjualan rata-rata dibagi rata-rata investasi persediaan, yaitu 50, HPP-nya 50 dibagi total persediaan 10 sama dengan 5. Diambil kesimpulan dari data ini didapatkan informasi kinerja perusahaan memburuk pada tahun 2023 ini karena tingkat perputaran persediaannya yang menurun drastis. Selanjutnya adalah contoh jumlah minggu pasokan. Contoh soal dari jumlah minggu pasokan. Diketahui harga pokok penjualan sama dengan 50 miliar. Total persediaan sama dengan 10 miliar. Jika jumlah minggu pasokan perusahaan di tahun 2022 sebanyak 60 minggu, bagaimana kinerja rantai pasokan perusahaan di tahun 2023? Jawabnya adalah jumlah minggu pasokan tahun 2023 sama dengan investasi persediaan dibagi dalam kurung HPP dibagi 52 minggu sama dengan 10 dibagi
dalam kurung 50 dibagi 60, yang didapat hasil 12,04 minggu. Diartikan bahwa jumlah minggu menurun dari tahun 2022. Berikut adalah daftar pustakanya. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Selamat pagi.